Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan itu merupakan penyakit yang amat berbahaya bagi keselamatan dan keutuhan akidah. Terutama jika si miskin hidup di lingkungan orang-orang kaya, yang orang kaya itu sama sekali tidak peduli dengan nasib mereka. Terlebih lagi jika si miskin termasuk orang yang sudah mati-matian bekerja keras, tetapi nasibnya juga tidak berubah. Sementara si kaya nampaknya hanya duduk-duduk saja. Dalam keadaan seperti itu, si miskin cenderung menawarkan semacam keraguan-raguan untuk mempertanyakan kebijaksanaan dan keadilan Allah di dalam mendistribusikan harta kepada umat manusia. Menurut ulama besar dari Mesir, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, kemiringan akidah bersumber dari masalah kemiskinan dan ketidakadilan distribusi. Al-Misri, mitra, seorang sufi, mengatakan paling kafirnya atau paling ingkarnya manusia adalah orang miskin yang tidak sabar. Tidak aneh apabila Rasulullah SAW itu pernah bersabda, hampir saja kefakiran menjadi kekafiran. Karena itu marilah kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala bahaya kefakiran dan kekafiran ini. Beliau ekspresikan dalam rangkaian, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kekurangan atau kemiskinan dan kehinaan. Dan aku juga berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau saya yang dizalimi. Jika saja kemiskinan, mitra, itu bisa membahayakan akidah dan membahayakan keimanan, tidak kalah penting untuk diperhatikan bahwa kemiskinan juga bisa berdampak negatif terhadap perilaku dan moral seseorang. Kesengsaraan dan kepedihan hidup yang diderita oleh orang miskin, apalagi di sekitarnya hidup dalam kecukupan, itu sering menjadi stimulus negatif untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Wajar kalau banyak pakar mengatakan bahwa bunyi perut yang keroncongan karena lapar itu lebih nyaring, lebih bisa membahayakan dari suara hati nurani. Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan kepada kita tentang bahaya hidup dalam keterhimpitan kemiskinan. Kaitannya dengan perilaku moral, ambillah pemberian selama itu masih berupa pemberian. Tapi kalau sudah suap atau utang, maka jangan kalian ambil. Dan kalian tidak meninggalkannya selama kalian butuh dan fakir. Mitra, kemiskinan juga bisa membuat seseorang muslim itu bisa menjadi pencuri, bisa menjadi pelacur, koruptor, dan lainnya. Dan ada baiknya kita menyimak sebuah hadis Rasulullah. Sedekahmu kepada si pencuri, mudah-mudahan bisa mencegah dia untuk mencuri lagi. Sedekahmu kepada si pelacur, mudah-mudahan bisa mencegah dia untuk melakukan perzinahan lagi. Mitra, mudah-mudahan di kesempatan kali ini terketuk hati kita. Janganlah kita membiarkan orang-orang miskin tetap dalam kemiskinannya, yang nanti orang miskin bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji dikarenakan kemiskinannya.